Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Faiz Dian dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 11. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu ada 4: perusahaan jasa, kemudian jurnal umum, yang ketiga buku besar, yang terakhir neraca saldo. Pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah badan usaha yang kegiatannya menciptakan sesuatu yang tidak berwujud, tapi manfaatnya dapat dirasakan oleh manusia yang bertujuan memperoleh keuntungan. Kemudian jurnal umum. Jurnal umum adalah merupakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi di masa mendatang. Kemudian fungsi jurnal. Fungsi jurnal terdapat 5 fungsi, yaitu mencatat, informatif, historis, analisis, dan instruktif. Yang pertama yaitu mencatat setiap transaksi pada perusahaan, dan informatif agar dapat memperoleh informasi transaksi. Kemudian historis, karena pencatatannya di dalam harus dilakukan secara kronologis. Kemudian analisis, informasi yang dicatat di dalamnya merupakan hasil analisis dan pertimbangan petugas. Dan yang terakhir yaitu instruktif, karena bunyi ayat jurnal sebenarnya merupakan perintah untuk mendebit akun tertentu. Langkah-langkah membuat jurnal. 1. Catat tanggal pada kolom, tanggal sesuai bukti transaksi. Kemudian isi kolom bukti dengan nomor bukti transaksi. Yang ketiga, tulis akun yang mengalami perubahan akibat transaksi pada kolom keterangan. Yang keempat, akun kredit lebih menjorok ke kanan agar kedua akun tidak sejajar. Dan yang terakhir, isi kolom debit dan kredit sesuai nominal yang terjadi dalam transaksi. Selanjutnya, buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari perkiraan atau yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Peran penting buku besar. 1. Tempat mencatat perubahan keuangan. Dan yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Selanjutnya, neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Langkah-langkah pengisian neraca saldo. 1. Kolom 1 diisi dengan kode akun yang ada dalam buku besar secara berurutan sesuai dengan kode masing-masing. Yang kedua, kolom 2 diisi dengan nama akun secara berurutan. Yang ketiga, kolom 3 diisi dengan saldo debit buku besar. Kemudian yang terakhir, kolom 4 diisi dengan saldo kredit buku besar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.